Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jamaluddin, NIM 0701171026 dari Ilkom 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sistem inferensi fuzzy. Sebelum mengetahui bagaimana contoh soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Dalam ruang input menuju ruang output, terdapat basis pengetahuan fuzzy yang merupakan fuzzifikasi, mesin inferensi, dan defuzzifikasi. Dalam sistem inferensi fuzzy terdapat 3 metode, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Pertama, metode Tsukamoto. Secara umum, bentuk model fuzzy Tsukamoto adalah if X is A and Y is B, dan Z is C, di mana A, B, C adalah himpunan fuzzy. Kedua, metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Kedua, aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Keempat, penegasan atau defuzzy. Penegasan atau defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Ketiga, metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Sekarang masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis A, B, C. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari. Dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan mampu memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. R1, if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. R2, if permintaan turun and persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. R3, if permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. R4, if permintaan naik and persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Maka pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Selesaikanlah masalah ini dengan menggunakan metode A. Tsukamoto, B. Mamdani, C. Sugeno. Tetapi untuk Sugeno, rules-nya diubah menjadi sebagai berikut. R1, if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. R2, if permintaan turun and persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan permintaan. R3, if permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan. R4, if permintaan naik and persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan 1,25 kali permintaan kurang persediaan. A. Solusi menggunakan metode Tsukamoto. Pertama, permintaan. Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Dapat kita lihat pada gambar, di sini ada
1000 merupakan permintaan kemasan terkecil per hari, 5000 merupakan permintaan terbesar, dan 4000 merupakan permintaan dari soal jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan. Nah, untuk mencari titiknya, sini kita menggunakan rentang 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, untuk mencari titiknya, langsung aja kita tarik garis. Untuk turun, kita sejajar yang 1000. Turun dari 1 turun menuju 0, tapi sejajar 5000, maka karena permintaannya itu 4000, kita dapat titiknya di sini, di 0,25. Begitu pula yang naik, kita tarik garis dari 0, tapi sejajar 1000, naik menuju 1, sejajar 5000. Karena permintaan di soal 4000, maka kita dapat titiknya itu ialah 0,75. Di sini permintaan turun 5000 merupakan permintaan kemasan terbanyak per hari, dikurang X. X yaitu permintaan soal yaitu 4000. Per 4000 ini merupakan permintaan terbanyak dikurang permintaan paling sedikit. Jadi 5000 kurang 1000, 4000. Begitu juga permintaan naik. Permintaan naik, tapi bedanya permintaan naik X dikurang 1000 permintaan paling sedikit per 4000 ini dapat dari 5000 dikurang 1000. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja di perhitungan ini. Kita bisa mencari nilai keanggotaannya, yaitu permintaan turun. Ini 4000 kita dapat dari soal. Jadi perhitungannya tadi rumusnya itu, kita bisa lihat rumusnya itu 5000 dikurang X per 4000. Maka kita masukkan 5000 dikurang X per 4000, di mana X-nya itulah 4000 juga. Maka 5000 dikurang 4000 per 4000, hasilnya dapat 0,25. Permintaan naik, tadi rumusnya yaitu X dikurang 1000 permintaan sedikit per permintaan terbanyak dikurang permintaan sedikit. Maka kita masukkan ke rumus. X-nya itu permintaannya itu dari soal 4000 dikurang 1000 per 4000. Maka dapat hasilnya 0,75. Yang kedua, persediaan. Terdiri atas dua himpunan faji, yaitu sedikit dan banyak. Dapat kita lihat pada gambar, persediaan paling sedikit ialah 100, persediaan paling banyak ialah 600. Kita akan mencari titik dari rentang 0 sampai 1. Di mana 300 ini didapat dari persediaan yang terdapat di soal. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal, persediaan di gudang masih 300 kemasan. Untuk mencari titiknya, kita tarik titik dari garis 0 sejajar 100 menuju 1 sejajar 600. Karena persediaannya itu 300, maka kita dapatlah titiknya itu di 0,4. Kita tarik garis, dapatlah titiknya di titik perpotongan di 0,4. Kemudian kita cari yang sedikit, mulai dari garis 1 sejajar 100, ditarik menuju garis 0 sejajar 600, maka karena persediaan 300 kita tarik garis, ternyata pertemuan titik potongnya ialah di 0,6. Langsung aja persediaan sedikit. Persediaan sedikit 600, ini persediaan paling banyak dikurang Y, persediaan yang terdapat di soal 300, per 500 ini terdapat dari 600 dikurang 100. Persediaan banyak, Y, yaitu persediaan yang ada di soal, dikurang 100, persediaan paling sedikit, per 500 didapat dari 600 persediaan paling banyak dikurang 100 persediaan paling sedikit. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di perhitungan ini, kita bisa mencari nilai keanggotaan. Persediaan sedikit ini Y tadi 300, kita bisa lihat rumusnya tadi 600 dikurang Y per 500. 600 dikurang Y-nya 300 per 500, maka dapat hasil 0,6.
Persediaan banyak, tadi kita bisa lihat lagi rumusnya, Y dikurang 100 per 500. Maka kita masukkan Y-nya itu 300 dikurang 100, persediaan paling sedikit, per 500. Dapatlah hasilnya 0,4. Ketiga, produksi barang. Terdiri atas dua himpunan faji, yaitu berkurang dan bertambah. Dapat kita lihat pada gambar, di sini 2000 merupakan produksi barang minimum per hari dan 7000 merupakan produksi maksimum barang per hari. Produksi barang berkurang, itu rumusnya 7000 dikurang Z. Z ini ialah produksi barang berkurang per 5000. 5000 ini kita dapat dari 7000 dikurang 2000. Produksi barang bertambah, Z. Z dikurang 2000 per 5000, di mana Z ini merupakan produksi barang bertambah dikurang 2000, yaitu 2000 merupakan produksi barang minimum per 5000, 7000 dikurang 2000. Langsung saja kita masuk ke perhitungan di bawah ini. Lihat himpunan produksi barang berkurang. Rumusnya itu 7000 dikurang Z per 5000 sama dengan 0,25. 7000 merupakan produksi barang maksimum dikurang Z per Z yang kita cari per 5000 merupakan 7000 dikurang 2000. 2000 itu merupakan produksi barang minimum sama dengan 0,25. Maka kita dapat Z1-nya ialah 5750, atau kita dapat nilai Z-nya ialah 5750. Aturan kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Karena di sini permintaan turun dan persediaan sedikit, maka kita dapat tadi permintaan turun 0,25 dan persediaan sedikitnya 0,6. Untuk lebih pasti kita lihat lagi. Persediaan sedikit 0,6, ya betul. Permintaan turunnya 0,25, ya betul. Langsung aja permintaan turunnya 0,25 dan persediaan sedikitnya 0,6. Karena produksi barang berkurang, maka kita ambil nilai paling minimal di sini ialah 0,25. Langsung aja kita masuk ke hitungannya. Lihat himpunan produksi barang berkurang. Langsung aja 7000 dikurang Z per 5000 sama dengan 0,25. Seperti tadi, perhitungannya masih sama karena kebetulan nilainya sama. Langsung aja dapat Z2-nya sama dengan 5750. Aturan ketiga, if permintaan naik and persediaan barang banyak dan produksi barang bertambah. Karena permintaan naik dan persediaan barang banyak, maka kita dapat nilainya itu 0,75 dan 0,4. Kita cek lagi. Permintaan naik 0,75, betul. Dan persediaan banyak 0,4, yaitu betul. 75 dan 0,4. Karena produksi barang bertambah, maka kita ambil yang 0,4. 0,4 kita ambil. Maka di sini kita pakai yang 0,4. Lihat himpunan produksi barang bertambah. Kita masukkan rumusnya. Karena rumus produksi barang bertambah itu ialah Z dikurang produksi barang minimum per produksi barang maksimum dikurang produksi barang minimum. Sama dengan 0,4 kita dapat dari sini tadi. Maka dapatlah nilai Z3-nya itu ialah 4000. Kita lanjut ke aturan keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Nah, karena permintaan naik, persediaan sedikit, kita dapat di sini 0,75 dan 0,6. Kita lihat lagi, pastikan. Permintaan naik 0,75, persediaan sedikit 0,6, betul. Langsung aja kita masuk ke rumus. Lihat himpunan produksi barang bertambah. Z dikurang 2000 itu produksi barang minimum per 5000 ini kita dapat dari produksi barang maksimum dikurang produksi barang minimum. Sama dengan 0,6 dari atas, maka kita dapat nilai Z4-nya itu 5000. Solusi dengan menggunakan metode Tsukamoto defazifikasi.
Nah, dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z. Setelah kita cari tadi Z1, Z2, Z3, Z4, kita cari nilai Z yaitu berapa. Kita menggunakan rumus Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 kali Z2 tambah A predikat 3 kali Z3 tambah A predikat 4 dikali Z4 per A predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 tambah A predikat 4. Langsung aja kita masukkan kita masukkan nilainya. 0,25 kali 5.750 0,25 kali 5.750 ini 0,25 kali 5.750 ditambah 0,25 dikali 5.720 seperti aturan yang kedua sama, ditambah 0,4 dikali 4.000, 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,6 dikali 5.000, 0,6 dikali 5.000 per 0,25 ditambah 0,25 tambah 0,4 ditambah 0,6 sama 0,25, 0,25, 0,4, 0,6. Jadi hasilnya sama dengan 7.475 per 1,5. 1,5 hasilnya 4.983. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. B. Solusi dengan menggunakan metode Mamdani. Karena menggunakan metode Mamdani, maka fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi min. Aplikasi fungsi implikasi. Aturan pertama, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Dapat kita lihat pada gambar, permintaan turun, persediaan banyak, produksi berkurang. Permintaan turun, dari 1 turun menuju 0, karena permintaan di soal itu 4.000, maka kita tarik garis, jumpalah dia di titik 0,25. Persediaan banyak, karena persediaan banyak, garisnya dari 0 naik ke 1, tapi sejajar 300, karena persediaan di soal tersedia cuma 300, kita tarik garis, ternyata dia berhenti di titik 0,4. Karena di sini permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Karena produksi barang berkurang, kita ambil yang 0,25. Kenapa? Langsung aja kita lihat di perhitungannya. Permintaan turun, persediaan banyak, itu dapat tadi 0,25 dan 0,4. Maka kenapa kita ambil 0,25? Karena produksi barang berkurang. Kalau berkurang, kita ambil 0,25. Kalau bertambah kita ambil 0,4. Karena berkurang kita ambil 0,25. Lanjut ke aturan yang kedua. If permintaan turun dan persediaan barang sedikit dan produksi barang berkurang. Karena permintaan turun, persediaan sedikit dan produksi barangnya jadi berkurang. Karena permintaan turun, langsung aja dari 1 ke 0, sejajar garis 4.000 ini, karena permintaan di soal itu 4.000, jadi kita jumpa di titik 0,25. Karena dia persediaannya sedikit, maka dia turun dari garis 1 menuju 0, sejajar dengan titik 300, maka dapatlah dia di titik 0,6. Dan hasil persediaannya itu berkurang. Ini dapat kita lihat berkurang. Karena dia berkurang, kita lihat lagi di ini, permintaan turun, persediaan sedikit. Tadi dapat 0,25, permintaan turun 0,6, persediaan paling sedikit. Dan hasilnya karena produksi barang berkurang, kita ambil yang 0,25. Lanjut ke aturan ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi bertambah. Produksi barang bertambah. Karena permintaan naik, kita tarik garis dari 0 menuju 1, sejajar titik 4.000, maka dapatlah dia di titik 0,75. Dan persediaan banyak, karena persediaan banyak dari titik 0 menuju 1, kita tarik di garis 300, karena persediaan di soal itu 300, dapatlah dia di titik 0,4. Ini grafik produksi barang bertambah. Langsung aja, karena permintaan naik persediaan banyak, maka
Dapatlah tadi 0,75 dan 0,4 ya, sama 0,75 dan 0,4. Karena produksi barang bertambah, maka diambil dia yang 0,4. Aturan keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Karena permintaan naik dari 0 menuju 1, garis 4000 sesuai dengan permintaan yang di soal, dapatlah dia di titik 0,75. Dan persediaan sedikit, karena dia persediaan sedikit, dia turun dari 1 menuju 0. Karena persediaannya cuma 300, kita tarik garis, jumpalah dia di titik 0,6. Ini dapat kita lihat. Permintaan naik dan persediaan sedikit, 0,75 dan 0,6 sama. Maka karena dia produksi barang bertambah, maka kita ambil yang 0,6. Karena 0,6 ini lebih besar dibanding 0,75. Selanjutnya, komposisi antar aturan. Dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan digunakan metode MAX untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Hasilnya seperti pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat gambar di bawah ini, di mana dari rentang 0 menuju 1 terdapat titik 0,25 dan 0,6. Pada gambar tersebut, daerah hasil kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, A3. A1, A2, dan A3. Sekarang kita cari nilai A1 dan A2. A1, A kecil yang 1, A kecil 2. Maka A kecil 1 kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,25. Dari rumus ini, kita dapat A kecil 1-nya ialah 3250. Lanjut ke A kecil 2 juga seperti itu. Hanya saja perbedaannya sama dengan 0,60. Dari rumus ini dapatlah A kecil 2-nya itu sama dengan 5000. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini adalah Z dikurang 2000. Ini nilai terkecilnya 0,25, nilai terbesarnya 0,6. Ini dapat dari rumus. Sini terkecilnya itu 3250, terbesarnya itu ialah 5000. Solusi dengan metode Mamdani. Metode penegasan yang akan kita gunakan adalah metode sentroid. Untuk itu pertama-tama kita hitung dulu momen untuk setiap daerah. Di sini ada momen untuk setiap daerahnya. Kita gunakan rumus ini. Integral mu Z dikali Z dz per mu Z dikali dz. Nah, di sini kita dapatlah momen pertama itu dari nilai terkecilnya itu 0, terbesar 3250, di mana mu Z-nya itu ialah 0,25 kali Z dz sama dengan 0,125 Z kuadrat. Di mana batasnya itu 0 sampai 3250. Maka dari perhitungan itu dapatlah hasilnya 1320312,5. Momen 2. Momen kedua ini mulai dari yang terkecil 3250 sampai terbesar 5000, di mana mu Z-nya itu ialah Z kurang 2000 per 5000 Z dz sama dengan masih terkecil 3250, terbesar 5000, masukkanlah nilai Z-nya ini 0,0002 Z kuadrat dikurang 0,4 Z kali dz sama dengan 0,000067 Z kubik kurang 0,2 Z kuadrat. Batasnya 3250 sampai 5000. Dapatlah hasilnya 3187515,625. Momen ketiga, di mana yang terkecil ialah mulai dari 5000 sampai 7000, di mana mu Z-nya ialah 0,6 kali Z dz sama dengan 0,3 Z kuadrat. Terkecil 5000 sampai terbesar 7000, maka dapatlah hasilnya 7.200.000. Kemudian kita hitung luas setiap daerah. A1 sama dengan 3250 dikali 0,25 sama dengan 812,5. A2-nya sama dengan 0,25 ditambah 0,6 dikali 5000 dikurang 3250 per 2. Dapatlah hasilnya 743,75. A3 sama dengan 7000 dikurang 5000 dikali 0,6 sama dengan 1200. 0,25 ini dari titik terendah, 0,6 ini titik tertinggi tadi yang dapat kita lihat di sini. 0,25, 0,6. Di sini 7000 ini produksi paling banyak,
Dan di sini 5.000 produksi paling banyak dikurang produksi paling sedikit, dapatlah 5.000 dikali 0,6. Yang tadi titik paling tertinggi. Dapatlah hasilnya 1.200. Maka titik pusat dapat diperoleh dari Z sama dengan momen untuk setiap daerah per luas setiap daerah. Maka didapat nilai Z sama dengan 1.320.312,5 ditambah 3.187.515,625 ditambah 7.200.000 per 812,5 ditambah 743,75 ditambah 1.200. Hasilnya sama dengan 4.247,74. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.248 kemasan. C. Solusi dengan metode Sugeno. Sekarang kita cari A predikat dan nilai Z untuk setiap aturan. Aturan pertama. If permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Karena permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Maka karena permintaan dikurang persediaan, jadi di sini kita dapat lihat permintaannya 4.000 dikurang persediaannya 300, hasilnya ialah nilai Z1-nya 3.700. Lanjut ke aturan kedua. If permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang sama dengan permintaan. Permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang sama dengan permintaan. Berarti produksi barang sama dengan 4.000 karena permintaannya di sini ialah 4.000. Kita lanjut. Aturan ketiga. If permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang sama dengan permintaan. Seperti tadi, produksi barang sama dengan permintaan. Karena permintaan di sini 4.000, kita Z3-nya dapat 4.000. Aturan keempat. If permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Karena permintaan naik dan persediaan sedikit, produksi barangnya jadi 1,25 dikali, karena permintaannya 4.000, maka 1,25 dikali 4.000 dikurang 300 karena persediaan 300. Dapatlah hasil akhirnya nilai Z4-nya 4.700. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z. Kita lihat Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 tambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 tambah A predikat 4 dikali Z4 per A predikat 1 tambah A predikat 2 tambah A predikat 3 ditambah A predikat 4. Dapat kita lihat sini Z sama dengan 0,25 dikali 3.700 ditambah 0,25 dikali 4.000 tambah 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,6 dikali 4.700 per 0,25 tambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini 0,25 dikali 3.700, 0,5 dikali 3.700, 0,25 dikali 4.000, 0,4 dikali 4.000, dan 0,6 dikali 4.700. Sama per 0,25, 0,25, 0,4, 0,4. Dapatlah hasil akhirnya sama dengan 6.345 dibagi 1,5 sama dengan 4.230. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.230 kemasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.